Karena orang hidup itu sekarang ternyata tidak hanya di satu dunia ya, dunia nyata, tapi sekarang ternyata orang hidup juga perlu di dunia maya. Dunia maya ya. Nah, jadi di dua dunia sekarang. Kalau mau follow Twitter saya Erik Faruqi, @erikfaruqi. Karena saya cari nama Erik Kurniawan sudah banyak yang punya, sudah kepake semua gitu ya. Erik Faruqi, Facebook Erik Kurniawan sesuai nama saya, Twitter, Instagram juga itu. Dan media sosial lainnya, saya punya semua media sosial. Pet dan kawan-kawannya lah ya. Oke. Ya itu sebagai biar eksis gitu aja ya. Biar eksis dan bisa nyambung silaturahim sama teman-teman ya. Oke. Yang masih kuliah angkat tangan coba di ruangan ini. Yang masih kuliah. Enggak usah malu-malu ya. Ayo, yang masih kuliah. Oke. Yang ini mungkin pertanyaannya kurang spesifik ini Pak Erik ini ya. Yang masih kuliah tapi sudah skripsi belum wisuda angkat tangan. Nah. Ya oke. Baik. Ya itu berarti fase antara ya. Fase antara ya. Subhat itu subhat ya. Baina mahasiswa wa bukan mahasiswa ya. Yang sudah lulus kuliah angkat tangan. Ya. Ada yang semua pertanyaan saya ini tidak angkat tangan, saya bingung ya. Siapa yang saya tanya apapun juga tidak akan pernah angkat tangan, silakan angkat tangan. Nah. Ya, tidak apa-apa, kita sharing saja ya. Saya kok jadi takut pegang mic ini ya. Tadi agak nyetrum soalnya ya. Apa karena saya ini kan ground atau gimana ya? Berarti yang nggak angkat tangan ini masuk kategori apa Mbak? Masih SMA jangan-jangan ya? Ya. Kalau SMA itu berarti peserta ini terlalu dini ya. Jadi ini masukan buat panitia berarti screeningnya kurang ketat gitu loh ya. Atau mungkin captive marketnya enggak pas gitu ya. Enggak ya. Apa berarti Mbak? Oh antara SMA sama kuliah? Belum Pak, ini masih galau saya Pak milih jurusan. Sebenarnya lulus SMA-nya udah tahun kemarin gitu. Kenapa? Dari mana? Oh, menjalani profesi. Oh, masih kuliah juga itu ya. Kuliah profesi ya. Apa? Psikologi, farmasi, kedokteran ya. Oke, baik. Dokteran. Berarti sudah sarjana, esket ya. Ya, sarjana ketok ya, esket. Ya. Saya dulu miliknya itu kedokteran UNER, kedokteran Brawijaya. Tapi nggak pernah keterima. Ya mohon maaf nggak sombong gitu ya. Waktu tryout tuh lulus terus ya. Kenapa ya? Ya memang bukan yang terbaik gitu ya. Ya coba sedikit ya. Nggak gurau ya. Oke. Hidup kita ini memang kadang-kadang tidak bisa kita jalani sesuai dengan rencana kita ya kadang-kadang. Jadi termasuk juga kadang-kadang semua hal yang terkait dengan kehidupan kita, termasuk yang misterius itu adalah urusan jodoh, ya kan? Jodoh itu adalah sesuatu yang misterius. Saya tidak pernah menyangka ternyata istri saya itu sekolahnya itu sebelahan sama saya. Sekolahan. Tapi bukan satu sekolah, sebelahan. Kalau di Surabaya itu SMA 1 sampai SMA 2 itu sebelahan di Jalan Wijaya Kusuma kompleks 1259. Dan ternyata ada saudara saya gitu, dan ada guru saya bahkan wali kelas saya waktu SMA itu rumahnya pas di depan sama rumah istri saya, sehingga ketika menikah tuh kaget tuh, kok awak udah gitu penampakan. Jadi misterius. Saya pada kesempatan siang kali ini diminta untuk menyampaikan materi tentang bagaimana memanage keuangan keluarga. Kenapa materi ini menjadi penting? Ya, siapa sih di ruangan ini yang sudah menikah kan namanya? Sudah menikah? Belum. Loh, enggak apa-apa ya. Materi tentang pernikahan itu tidak hanya konsumsi mereka yang belum menikah, ya. Termasuk dia juga harus menjadi konsumsi, boleh-boleh saja, bukan harus ya, boleh-boleh saja menjadi konsumsi mereka yang sudah menikah. Kenapa? Belajar tentang pernikahan itu tidak ada waktunya, tidak ada limitasi waktunya. Ya, siapapun harus belajar, termasuk saya pun yang sekarang usia pernikahan saya sudah masuk 9 tahun. Saya pun sampai detik ini sering masih membeli buku-buku yang terkait dengan pernikahan. Saya masih sering membeli buku-buku yang terkait dengan masalah pengelolaan manajemen keluarga. Masih sering saya ikut training-training, masih sering saya ikut pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang terkait dengan masalah memanage keluarga. Khususnya sekarang levelnya sudah agak naik sedikit bagaimana
belajar tentang parenting, ya bagaimana memanage keluarga, bagaimana memanage keuangan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk mengatakan kita ini berhenti belajar, ya sampai kapanpun. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi belajar ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Oke. Ini anggap aja semuanya peserta lah, walaupun wajah panitia, ya. Bainahuma hijab, ya, jadi tidak tahu, tidak kelihatan. Siapa sih yang punya rencana, semisal pernikahannya itu yang sudah punya rencana planning menikah itu dalam 1 tahun ke depan, coba angkat tangan. Kira-kira saya siap nih 1 tahun ke depan nih Pak Erik nih. Coba angkat tangan. Banyak sekali yang angkat tangan, bingung saya. Oh. Ya, yang 1 sampai dengan 3 tahun ke depan, coba angkat tangan. Oke, yes. Yang 3 tahun lebih gitu rencananya. Oke, yes. Okay. Masih masuk musik tadi ya. Jadi tergantung Pak, gitu. Tergantung kelompok 1, 2 atau 3 ya tadi ya. Ya, kalau ternyata bulan depan ya itu rezeki ternyata. Ya. Usia yang di ruangan ini yang usianya masih di bawah 22 tahun coba angkat tangan. Oke. Yang 22 sampai 25 tahun angkat tangan. 25 ke atas angkat tangan. Oke, yes. Saya dulu menikah pada saat usia 24 tahun, 23 9 bulan tepatnya, ya. Jadi saya menikah itu 23 9 bulan. Istri saya waktu itu menikah usianya pada saat 21 tahun 7 bulan. 21 tahun 7 bulan, ya. Gitu. Saya lulus kuliah menjelang wisuda, ya. Berarti lama banget kuliah saya, ya. Lulus kuliah sudah yudisium gitu, ya. Sudah tahu gitu. Lulus itu dinyatakan lulus. Kalau istri saya waktu itu masih kuliah, ya. Jadi saya ini sebagian profesi saya setelah menikah adalah gojek, ya. Gojek. Jemput istri, termasuk juga urusan meyakinkan kepada dosen pembimbing terkait dengan skripsinya. Jadi yang sering maju itu saya, bukan istri saya. Jadi kalau istri saya itu dipersulit skripsinya itu yang maju saya. Mungkin jengkel juga dosennya saya, ya. Oke. Kita bicara tentang manajemen keluarga, ya. Teman-teman sudah punya mimpi, sudah punya keinginan, sudah punya angan-angan, minimal itu yang lain, ya. Tapi memang riset membuktikan, saya tidak menyalahkan kalau ternyata di forum ini memang mayoritas itu yang putri, ya. Minoritas itu, minoritas yang cowok. 1, untuk urusan persiapan pernikahan, ya, dalam forum-forum resmi biasanya cowok itu agak sedikit jaim gitu, ya, gengsi. Nah itu cowok tuh begitu biasanya, ya, gitu. Ada sedikit gengsi, ini saya bocorkan rahasianya, ya. Ya. Jadi kalau suruh ikut acara-acara persiapan pernikahan, tapi paling senang suruh ngomong masalah pernikahan, semangat sekali mereka, ya. Tapi teori tok, senang tok, semangat tok gitu, ya. Kalau putri itu biasanya mereka cenderung utun untuk mempersiapkan baik itu yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya persiapan-persiapan lain. Biasanya putri itu lebih. Dan memang secara usia psikologis biasanya putri itu lebih siap, lebih cepat untuk siap menikah. Putri itu gitu, ya. Gitu. Dan secara rasional memang sangat masuk akal. Kenapa? Karena sebagian besar problem ketika diriset, ketika dilakukan sebuah riset sederhana kepada para ikhwan, kenapa sih nggak siap menikah? Itu biasanya yang paling dominan itu ketakutan terkait dengan masalah tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab finansial. Pak, sekarang aja itu untuk bayar kuliah itu repot. Wah, jangan kuliah lah contohnya yang sudah lulus gitu, ya. Pak, sekarang aja ini saya masih kerja, statusnya masih kontrak, Pak. Bahkan outsourcing, Pak, tidak jelas gitu. Saya juga nggak tahu Pak, kalau ternyata 3 bulan ke depan itu ternyata saya ini sudah di PHK sama perusahaan saya juga nggak terlalu yakin Pak. Ya. Terus saya ini juga sekarang ini loh Pak, masih bingung Pak, rumah aja nggak ada loh saya ini Pak. Kos-kosan aja bayar itu ya juga masih kembang-kempis Pak gitu, ya. Itu pun dapat kos-kosannya yang 1 meter kali 2 meter Pak. Gitu, ya. Ya, jadi sofanya itu spring bednya itu multifunction gitu, ya. Nah, multifungsi, ya meja belajar gitu, ya rak buku gitu, ya lemari gitu, ya. Nah, jadi itu namanya multifunction, ya, multifungsi. Jadi sebagian besar ikhwan itu memang kalau saya riset, baik itu spontanitas
perempuan tuh kadang-kadang juga spontanitasnya itu relatif baik. Jadi preferensi psikologisnya berbeda ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wajar kalau ternyata forum-forum seperti ini yang mayoritas itu putri, yang minoritas itu ikhwan. Jadi tidak usah galau. Insya Allah banyak yang tempat lain tuh belajarnya itu mereka apa namanya sistem kebut semalam menjelang pernikahan ya. Ya, yang putri sudah baca banyak teorinya, yang putra itu sistem kebut semalam ya menjelang pernikahan. Bahkan saya sering menemukan gitu ya, seorang pria, seorang laki-laki sudah siap untuk menikah, tidak tahu teks akad nikah itu 2 jam 3 jam sebelum pernikahan. Hebat ya? Hebat. Banyak sekali tuh yang begitu tuh. Malamnya itu WA saya atau BBM saya, Mas, Pak, yang benar tuh teksnya yang gimana Pak? Saya browsing di internet kok beda-beda Pak. Ya sudah, terserah aja. Yang benar itu kalau kamu membaca teksnya itu ya, atau kamu pilih salah satunya aja ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah mau hadir dalam acara-acara seperti ini, setidaknya teman-teman sudah punya skala prioritas, ya, sudah punya manajemen, sudah punya timeline, sudah punya time frame. Kira-kira saya ini setelah kuliah mau begini, setelah kuliah saya mau lanjutkan profesi, setelah profesi oh nanti saya internship gitu ya. Kalau di kedokteran itu ada istilah internship gitu kan ya. Setelah internship itu mungkin nanti saya mau ambil PPDS. Jangan, kapan menikahnya ya? Sudah begitu PPDS-nya bedah umum, bedah ortopedi, bedah saraf gitu ya. Ya, baru lulus usia 35 tahun ya. Gitu. Yang teman-teman jurusan lain semisal mau profesi dulu, mau ambil apoteker, mau ambil psikolog dan lain sebagainya. Itu pilihan-pilihan ya, teman-teman bisa menyusun skala prioritasnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Pak, apakah Pak Erik dulu merencanakan memang mau menikah pada saat usia 24 tahun? Secara imajinatif ya, ini ada imajinatif, ada konkret nanti gitu ya. Secara imajinatif memang saya waktu itu sudah membayangkan ketika saya usia 20-21 tahun, saya nanti akan menikah pada saat usia saya 24 tahun. Kalau ternyata saya siap lebih cepat dibandingkan itu, maka alhamdulillah. Saya sudah memperhitungkan memang pada saat itu. Dan ternyata ada mekanisme alamiah ya, ada mekanisme alamiah ternyata ketika kita sudah punya dream, punya sesuatu yang sifatnya imajinatif, maka akan timbul energi luar biasa ya. Kalau teman-teman yang kedokteran itu paham otak kita ini ada namanya limbic system itu ya, ada korteks, ada neokorteks dan lain sebagainya. Salah satunya itu hal yang terkait dengan otak bawah sadar kita atau subconscious mind ya, otak bawah sadar kita. Ya, dimana kalau kita merencanakan sesuatu, kalau kita menginginkan sesuatu, maka secara alamiah ya, baik itu biologis maupun yang lain di dalam tubuh kita ya, maka kita akan punya energi menuju ke sana. Ya. Kalau dalam bahasanya Olimpiade Fisika itu apa? Yang nulis buku Olimpiade Fisika itu dosen UI itu Yohanes Surya ya. Nah, dalam bukunya dia nulis ada buku yang berjudul Mestaku, Semesta Hukum. Kalau teman-teman ada pernah baca tuh bagus buku itu ya. Oke. Perencanaan keuangan ya. Saya nggak ngaku ini perencanaan keuangan ya. Ada fase-fase dalam hidup kita ini. Saya akan memulainya dari saat start orang itu menikah ya. Walaupun pada saat orang sebelum menikah sebenarnya indikatornya sederhana saja. Tidak ada papan tulis ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi, maka ada persamaan akuntansi namanya apa? Ini kanan kiri ini, saya bukan salib bukan. Kartesius. Akuntansi itu apa? Ada aktiva, ada pasifa ya. Persamaan akuntansi itu kan aktiva sama dengan pasifa atau aktiva sama dengan harta sama dengan kewajiban plus modal. Dulu nggak pernah coba belajar akuntansi. Dapat walaupun IPA, saya dulu IPA SMA-nya ya, kelas 1, kelas 2 saya dapat pelajaran akuntansi dasar ya kan? Ya, nggak ada. Sekarang kurikulum baru ya. Kekinian ya kurikulumnya, sehingga nggak ngerti ya. Oke. Jadi pada saat kita dulu SMA kita belajar namanya neraca itu ya, persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan pasifa. Kalau kanan kiri, sebelah kirinya itu aktiva, sebelah kanannya apa? Pasifa ya. Kalau sebelah kirinya itu harta, sebelah kanannya Wanita.
Wanita. Sebelah kanannya itu apa? Hutang plus modal, ya, hutang plus modal, ya. Orang menikah itu, kalau menurut saya indikator sederhananya secara finansial minimal pada saat current rasionya itu positif. Ya. Apa itu Pak current rasio? Ya. Kalau di pasify, kalau di actify, itu harta tadi ya, itu kan ada harta lancar, ada aktiva tetap, ya. Ada harta lancar itu ada papan tulis. Nah, ada harta lancar, ada aktiva tetap, ya. Harta lancar itu apa? Rekening di tabungan, deposito, apalagi uang di bawah bantal, uang di dalam lemari, ya kan? Apalagi itu harta lancar, ya. Oke, harta lancar itu adalah harta yang kalau kita keluarkan itu uangnya langsung ada, liquid namanya, ya. Likuiditasnya tinggi, itu namanya harta lancar. Kalau yang di bawahnya itu namanya aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Rumah, ya, kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda ontel, dan lain sebagainya. Ya, oke. Pelajaran akuntansi dulu sedikit. Ini pelajaran yang paling saya benci pada saat SMA, tapi ternyata sekarang menjadi kerjaan sehari-hari. Nah, ini namanya aktiva. Ya, ini namanya pasifa, ya. Oh, kayak dokter tulisan saya. Padahal yang dokter sendiri udah bagus dari ini, ya. Oke. Nah, di sini ada namanya harta lancar. Nah, di sini ada namanya aktiva tetap. Ya. Oke. Di sini ada namanya kewajiban, ya, atau hutang lah, ya, gampangnya. Di sini ada modal, ya. Ya. Oke. Harta lancar, tabungan, deposito, apalagi uang di dalam lemari tadi, ya, di bawah bantal, ya. Uang cash, ya, uang cash, ya, atau cash in hand, ya. Cash in hand atau cash, ya. Tabungan itu uang cash juga, ya, sebenarnya. Tabungan. Kenapa? Karena orang sekarang itu semakin paperless, ya. Termasuk juga urusan pegang uang. Jadi sekarang jangan tertipu mereka yang di dompetnya tidak ada isinya, tidak punya uang, kan? Ya kan? Kenapa? Karena uangnya ada di rekening, ya kan? Mau belanja online tinggal transfer, ya kan? Ya, bahkan sekarang Lazada, Tokopedia sama Bukalapak aja bayarnya lewat Indomaret, kan? Ya kan? Oh, tahu Pak? Iya, habis dari Indomaret. Oke juga nih, sekarang orang bayar Tokopedia sama Bukalapak aja bisa lewat Indomaret, ya. Ya, branchless sekarang. Orang itu semakin jarang pegang duit. Duitnya itu dalam bentuk sekarang di rekening, tabungan, saldo, ya kan, banking dan lain sebagainya, ya. Oke, aktiva tetap, rumah, kendaraan, tanah, pasti itu jurusan pertanian, ya. Tanah, ya. Oke. Kewajiban diutang, nanti kalau dibedah hutang itu ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, pusing nanti teman-teman kalau seperti ya, sama modal. Oke. Nah, teman-teman sekarang coba lihat. Baik itu mahasiswa ataupun yang sudah lulus kuliah ataupun yang sekarang sudah studi profesi dan lain sebagainya, coba dicek namanya financial clinic, ya, financial check up. Coba dicek finansialnya masing-masing, ya. Berapa sih di antara harta lancar ini yang teman-teman miliki pada saat ini, ya? Berapa sih aktiva tetap? Aktiva tetap ini bisa karena memang kita beli sendiri atau kita dikasih oleh orang tua kita, ya, tidak apa-apa, boleh saja, ya kan? Itulah baiknya orang tua, ya kan? Contoh, sepeda motor itu kan aktiva tetap yang sudah diberikan orang tua kepada kita, kecuali kita beli sendiri, ya. Mobil untuk kuliah itu juga aktiva tetap kalau itu diberikan orang tua dan akadnya orang tua bilang sama kita, nah ini kawelan wis pokoke kayak gitu, ya. Sampai kapan? Ila akhir ini, ya. Ila akhir. Sampai kapan pun, gitu, ya. Ini juga aktiva tetap, ya. Kewajiban juga sama, kewajiban lancar. Kewajiban ini kalau teman-teman kuliah, ini case saya banyak diskusi sama mahasiswa atau lulusan kuliah. Kewajiban biasanya hutangnya itu banyak, hutang pribadi. Hampir tidak ada yang punya hutang bank, hutang koperasi, tidak ada. Ya. Biasanya hutang pribadi, ya, hutang pribadi. Karena cash flow tidak sehat, ya, karena lebih besar pasak daripada tiang, ya, karena lifestyle-nya lebih tinggi dari cash
dia punya hutang. Ya, oke. Nah, tapi ada tipe yang ketiga, ya, tipe yang ketiga, ya. Nah, tipe yang ketiga ini tidak punya, ya, tapi dia punya aktiva tetap, ya, dia punya aktiva tetap atau pemberian orang tua dan lain sebagainya, ya. Tapi dia juga tidak punya hutang, ya. Nah, ini baru kondisi neraca pribadi kita, ya. Kalau menurut saya syarat minimal orang menikah itu tidak usah muluk-muluk. Yang penting, ya, yang penting, ya, dia cash flow-nya itu cukup, ya, dia cash flow-nya cukup, dan sekaligus dia juga tidak punya hutang, ya. Artinya apa? Karena rasionya itu 1, ya, aktiva lancarnya dibagi dengan kewajiban lancarnya itu 1, ya, nilainya sama. Ini sudah sulit, ya. Yang menjadi problem itu, ya, kalau ternyata ini tidak ada, hutangnya banyak. Tolong menurut saya orang-orang yang seperti ini selesaikan dulu hutangnya daripada nanti semakin rumit, gitu ya, daripada nanti semakin rumit, gitu. Ya. Daripada rumit. Nah, belum lagi nanti kalau kita lihat dari sisi cash flow kuadran, ya, mahasiswa itu beda-beda, termasuk alumni juga beda-beda, ya. Oke. Kalau kita lihat kuadrannya Robert T. Kiyosaki itu, yang di sini apa? Ya, yang di sini apa? S, ya. Yang di sini apa? B. Yang di sini I. Ada yang pernah baca bukunya? Belum, ya? Pasti di segini gitu kan, ya. Atau apa namanya? Ya sebelah. Saya tuh SMA saking kepinginnya jadi dokter dulu. SMA tuh saya sudah punya 6 kelas tanah itu rusuh botak itu. Serius. Jadi kurang percaya. Kalau kata Robert T. Kiyosaki itu ada namanya E itu employee itu karyawan, ya. S itu self employee, ya. B itu business owner, itu investor, ya. Nah, employee itu pekerjaan yang sifatnya karyawan, kerja sama orang, gajian bulanan, ya. Cash flow-nya itu monthly. Contoh karyawan kayak saya ini employee, ya, karyawan. Based on tanggal muda dan tanggal tua, ya. Employee. Contohnya karyawan, kerja bulanan dan sebagainya. Ada tipe orang yang self employee itu yang bekerja sendiri. Contoh dokter yang buka praktek di rumahnya, notaris yang buka praktek sendiri, perawat yang buka praktek sudah punya izin perawat, psikolog yang punya lembaga psikologi sendiri, ya. Apa lagi? Self employee itu contohnya apa lagi? Ya itulah, ya, contoh-contohnya. Yang ketiga itu business owner, ya. Business owner, dia punya bisnis, business owner, ya. Ini tulisannya business owner, ya. Business owner itu orang yang punya bisnis, ya. Paham, ya, jelas, ya. Walaupun sekecil apapun, warung, kios, pulsa dan lain sebagainya, itu namanya business owner. Yang terakhir investor itu dia menyisihkan sebagian dari cash in dia, menyisihkan sebagian daripada dana yang dia miliki untuk investasi, ya, dan dia dapat cash flow dari investasinya, dapat pemasukan, ya. Investor. Nah, bisa nggak orang itu berada di kuadran ini secara bersamaan? Mungkin 2, mungkin 3, bisa saja kan? Seorang pegawai negeri di RSUD Jember, dia bisa buka praktek juga dokter di rumahnya, ya. Karena garasi rumahnya itu masih kosong, dia juga bisa buka butik di rumahnya, ya. Karena cash flow dari tiga-tiganya ini cukup untuk konsumsi sehari-hari bahkan lebih, dia percayakan untuk investasi ke toko sebelahnya yang kekurangan modal kebetulan tetangganya. Sehingga dalam satu waktu yang sama, seseorang itu bisa juga melakukan hal yang lebih dari satu, seperti ini, ya. Saya juga employee, saya juga self employee sebagai seorang pengajar, saya juga ngajar, saya juga dosen terbaru, ya, mana-mana. Ya, saya ngajar rutin, saya di IAIN Jember, ya. Saya ekonomi syariah, business owner, saya nggak punya bisnis, karena kalau secara apa namanya waktu dan lain sebagainya saya nggak mungkin kelola bisnis sendiri, walaupun bisa saja, ya, tapi sementara saya nggak punya bisnis, tapi saya juga investor.
ya ada kelebihan dana ya. Oke. Ini baru dari sisi kemungkinan profesi seseorang. Apakah ini bisa dimulai sejak kita masih kuliah? Sangat mungkin, khususnya dari sisi ini ataupun ini. Self employed bagi seorang mahasiswa apa? Les privat, yes. Les privat, mungkin kan ya? Mungkin ngajar dan lain sebagainya. Ya, business owner banyak sekali sudah contohnya ya. Mahasiswa punya bisnis banyak sekali ya. Udah nggak terhitung jumlahnya ya. Ya kan? Bahkan seorang mahasiswa bisa saja punya bisnis. Anda tahu Hairil Tanjung? Ada yang tahu backgroundnya Hairil Tanjung itu apa? Pemilik Trans TV. Apa backgroundnya dia? Kuliahnya dulu jurusan apa? Hah? Kedokteran. Ya, tambahin gigi belakangnya. Kedokteran gigi, ya. Dia itu seorang dokter gigi. Sekarang jadi miliuner, punya TV dan lain sebagainya. Bahkan bidangnya udah nggak ada hubungannya sekali. Kalau teman-teman baca profil beliau itu memulai karirnya itu dari jadi komting di angkatan kelasnya dan punya profesi memfotokopikan semua diktat mata kuliah teman-temannya dan diambil untung dari sana. Ya. Jadi halal itu, ya. Itu halal seorang mahasiswa itu, ya, menjual jasa asal akadnya jelas, ya, bukan akad minta tolong, tapi akad bisnis. Gitu ya. Kalau akad minta tolong itu harus sesuai dengan nilai fotokopinya. Bilang aja sama mahasiswa sama temannya, bisnis begini, aku betulan, begitu ya. Materai makasih Pak, ya. Ya, oke, paham ya? Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, ini adalah varian-varian kemungkinan seseorang bisa mendapatkan source of income, ya, sumber pendapatan, ya. Dan semuanya ini dimungkinkan, ya. Dan orang menikah itu tidak membutuhkan status pasti dari keempat ini, ya, status pasti dari keempat ini. Oke, kita mulai sekarang perencanaan. Orang menikah, setelah menikah biasanya punya anak. Punya anak biasanya dia masih kuat ini. Sebelum punya anak itu ngekos, kontra, itu masih kuat lah, ya, masih bisa, gitu ya. It's okay gitu ya. Biasanya kalau sudah punya anak, istrinya udah mulai bilang, ya kayaknya kalau kita ini kontrak terus kayaknya bermasalah. Kayaknya udah perlu punya rumah sendiri lah gitu ya. Walaupun kecil-kecilan tidak apa-apa lah, tipe 36 RSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga susah selonjor ya. Ya kan? RSSSS gitu ya. Ya, yang itu multifunction juga ya. Jadi ruang tamunya itu ada rumah tuh di Jember ini dijual dengan harga 110 juta itu di daerah Tegal Besar itu. Saya lihat ruang tamunya kecil, kamarnya 1, tipe 36, luas tanahnya itu hanya 6x7. Ya, ada kamar mandinya di belakang. Jadi ruang tamunya itu sudah dirancang untuk multifungsi tadi itu ya. Ya ruang tamu, ya ruang belajar anak, ya dapur gitu ya. Gitu. Jadi mereka di depan rumahnya sudah nulis jangan-jangan tidak menerima tamu. Karena nggak punya ruang tamu gitu ya. Oke, punya anak setelah itu akhirnya kepingin punya rumah ya. Nah, awalnya waktu masih punya rumah dia bilang begini sama suaminya, ya kita ini yang penting bahagia ya, naik sepeda motor juga nggak apa-apa mana-mana ya. Apalagi kita ini kan anak baru 1 ya. Nggak usah beli mobil lah, lebih romantis naik sepeda motor ya daripada naik mobil. Naik mobil itu nggak oke ya. Kan kalau begini naik sepeda motor kita lebih romantis ya. Kalau hujan kita bisa hujan-hujanan dan sebagainya ya kan. Punya anak 2, setelah punya anak 2 ini agak bingung lagi di data ya. Anaknya yang besar depan, belakang, gitu kan ya. Kadang-kadang anaknya juga rebutan, siapa yang minta depan, siapa yang minta di belakang ya. Nah, akhirnya ibunya mulai bilang, ya, kayaknya kalau kemarin mereka romantis, tapi kayaknya lebih romantis lagi kalau kita ini nggak hujan. Nggak apa-apa sudah ya, beli mobil aja ya. Nggak apa-apa sudah, yang penting jalan ya. Yang penting ada rodanya 4, nggak apa-apa, murah-murah juga nggak apa-apa. Yang penting ada rodanya 4, jalan gitu ya. Mesinnya hidup ya. Akhirnya diberikan pick up sama suaminya ya. Ya, setelah punya mobil, orang itu biasanya ingin menunaikan ibadah haji ya. Ibadah haji. Ibadah haji yang kebutuhan primer bagi sebagian orang yang merasa mampu ya, atau yang mampu, dia kepingin wisata ya. Sudah mulai hidupnya lihat-lihat paket travel ya. Yang ke Jepang ya, sekarang musim kumpul ya. Paketnya berapa? Paketnya sekitar 20 juta lah, sekitar 23 juta. Kalau saya lihat brosurnya di Jepang itu 23 juta lah makanya dan sebagainya. Biaya studi anak ya, biaya studi anak. Oke, ini siklus orang
dari sisi usia kelihatan nggak ya? Kalau yang ini merah, ini hitam ya. Yang hitam itu pendapatan, yang merah itu pengeluaran ya. Orang siklus pernikahan sampai dengan keluarga muda kira-kira sampai dengan usia 35-an lah ya. Nah, ini biasanya siklusnya begini. Pendapatannya ya, yang merah ini pengeluarannya ya. Oke. Yang merah ini pengeluarannya. Biasanya keluarga muda ingin punya rumah, ya, pendidikan anak ya. Setelah itu pensiun. Ya, pensiun itu biasanya diklaim kan pendapatannya. Banyak orang yang post power syndrome, ya, orang yang merasa signifikan menurun pendapatannya karena pensiun. Ya. Seorang pegawai negeri yang take home pay-nya setiap bulannya bisa sekitar 10 juta sampai 12 juta. Taruhlah pegawai Kementerian Keuangan, ya, pegawai pajak itu yang menjalankan mata itu lulusan diploma tingkat saja, fresh graduate lulus gajinya sekitar 12 juta ya. 12 juta baru lulus D3, belum sarjana. Itu kalau mereka pensiun, kira-kira sekarang terimanya cuma sekitar 2 juta setengah di pokok. Ya kan? Ya hanya kaget, jeblek. Keluarga muda punya rumah, ya, pendidikan anak, nah pengeluaran. Pendidikan anak itu juga merupakan salah satu faktor pengeluaran yang cukup signifikan dari cash flow seorang, dari cash flow seseorang. Ya. Sekarang untuk biaya kuliah anak masuk TK, masuk SD, mahalnya minta ampun. Ya. Saya pernah cerita di forum sebelumnya. Saya masukin SD saya di Surabaya, anak saya itu masuk SD saja itu 13 juta uang masuknya. Itu baru SD. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita dulu sampai kuliah aja nggak sampai segitu ya, sampai sarjana lulus ya. Gitu. Rasanya saya kuliah itu nggak lebih dari 60 juta, lulus itu sudah sakabeh gitu. Sekarang masuk TK di Jember itu, TK yang bagus ya, standar lah kalau bagus. Sekolah Islam gitu ya. Sekarang itu sekitar 7 jutaan di Jember ini. Karena saya habis daftarin anak saya yang playgroup itu 5.500.000 hanya untuk masuk playgroup. Itu baru SPP-nya saja. SPP anak saya yang SD itu sudah 700.000 satu bulan, yang playgroup itu sudah 400.000 satu bulan. Itu 1 juta lebih hanya untuk SPP anak level TK dan itu sekitar 1,2 juta. Itu nggak seberapa kalau kita hidup di kota besar. Kalau kita hidup di Surabaya, SPP untuk sekolah di SD Al-Falah Surabaya atau SD Al-Hikmah Surabaya itu SPP SD-nya saja itu sekarang sudah sekitar 1.300.000 satu bulan. SPP SD satu bulan. Pak, tak soal anak dia masih gratis ya, oke. Nikmati pensiun. Ini jika terjadi resiko, ya kan? Nah, kondisi kritis, dana total, mungkin saja orang itu ya. Orang itu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Keluarga muda pun sekarang banyak sekali ya critical illness ya, penyakit-penyakit kritis itu terjadi pada mereka-mereka yang usia muda. Penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Kalau mau dicek laboratorium, saya sudah sampling di kantor saya sebelumnya dan lain sebagainya. 80% semuanya kolesterolnya di atas rata-rata. Ya. Kolesterolnya di atas 200, bahkan ada yang usianya masih 26 tahun, 27 tahun, kolesterolnya 400 sebenarnya. Kayak begitu. Gula darahnya udah nggak stabil, udah bermasalah dan lain sebagainya. Ya. Sing nom nomor 30 sahabatnya apa? Asam urat, ya kan? Nah, asam urat ini yang dokter itu pasti kan ketemu yang masalah-masalah gitu ya. Sekarang ini ternyata semakin muda itu resiko terkena penyakit yang dulunya itu tidak menjangkiti mereka-mereka yang usia segitu. Sekarang gaya hidupnya seperti itu, cara olahraga kayak itu. Ya, jangkut. Oke. Oke. Jadi ini siklus kelompok 1 itu kelompok umur antara 20 hingga 30 tahun. Mulai bekerja serta memerlukan pembiayaan untuk persiapan pernikahan, mendapatkan rumah pertama, kelengkapan rumah, kendaraan pertama, dan persiapan finansial untuk anak pertama, sehingga sebagian besar pendapatan diperuntukkan untuk membayar cicilan atau angsuran rumah biasanya dan kendaraan, serta memenuhi perabotan rumah tangga dan persiapan persalinan juga perlengkapan lain. Persalinan juga sama, persalinan sekarang juga nggak murah ya. Kalau normal gitu murah ya. Kebetulan anak saya yang terakhir kemarin tuh lahir di Jember. Yang 1, 2 lahir di Surabaya. Sekarang persalinan kebetulan seksio semua ya. Istri saya itu 3-3-nya itu seksio semua karena ini dikasih medis 1, 2, hanya ketika tidak ada maaf bagimu lah kira-kira begitu ya. Harus sesar lagi begitu ya. Nah, tapi di Jember masih relatif lebih murah lah.
Untuk kemarin persalinan sesar itu kurang lebih sekitar 18 juta rumah sakit swasta satu kali melahirkan 18 juta. Terus kalau persalinan normal, makanya normal aja ya. Kalau normal itu sekarang ke bidan itu berapa sih? 750.000 lah ya, cukup ya, 750.000 cukup lah. Emang kalau dokter bisa melahirkan sendiri? Bisa ya. Kelompok 2 30 tahun hingga 45 tahun, ya, ini fase kedua, ya. Tapi fase orang Indonesia itu sekarang semakin tua galaunya, fase galaunya itu semakin tua. Maksudnya apa? Dulu orang ketika usia 27 tahun atau usia 28 tahun itu adalah fase di mana mereka sudah tidak lagi pencarian tentang profesi hidup. Ya. Dulu orang sudah umur 28 tahun, dia sudah merasa profesi saya itu cocoknya ini sudah. Kalau saya jadi guru ya jadi guru. Kalau saya jadi pedagang ya pedagang. Kalau saya kerja ya kerja. Kalau saya wira swasta. Sekarang ya kita akan temukan orang itu fase galaunya semakin panjang. Banyak ditemukan mereka yang sudah kepala 3 merasa tidak terlalu nyaman dengan pekerjaannya pada saat itu. Jadi masih galau, masih sering udah usia 35 itu masih ngelamar pekerjaan. Kan masalah itu. Maksudnya masih mau pindah kerja itu juga masalah. Jadi kalau menurut saya fase menentukan profesi itu maksimal usia 30 tahun. Jangan lebih dari itu. Misal ada teman-teman dokter itu terus galau, kayaknya saya nggak cocok dokter. Segera tentukan sebelum usia 30 tahun gitu ya. Misal saya tak jadi guru SD saja gitu ya. Kuliah kedokteran lama-lama jadi guru SD gitu ya. Nah, biasanya sudah pendapatan diperuntukkan bagi pendidikan anak, formil maupun non formil. Ini fase saya ya. Gitu. Sarana penunjang pendidikan, renovasi rumah karena bertambahnya anggota keluarga. Dulu yang awalnya cukup dengan rumah tipe 3, 6 kamar 2, anaknya banyak, apalagi jenis kelaminnya beda-beda, sunahnya harus dipisah kamarnya ya kan. Akhirnya keluar lagi biaya untuk tambah kamar, tingkat dan lain sebagainya ya. Tuh. Serta persiapan untuk berangkat haji. Berangkat haji itu harus dipersiapkan mulai usia kalau sekarang sedini mungkin. Kenapa? Waiting list haji sekarang lama. Ya. Kalau daftar haji sekarang kira-kira berapa tahun lagi mau berangkat? Ada yang tahu? 20 ya, average 20 tahun. Ya. Jadi kalau kita daftar hajinya itu usia 30 tahun, berarti kita baru berangkat haji umur 50 tahun. Kalau kita daftar hajinya umur 40 tahun, berarti baru berangkat hajinya umur 60 tahun. Dan kabar kurang mengenakannya, semakin lama waiting list itu kecenderungannya semakin lama. Dulu cuma 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ada percepatannya gitu. Ada perlambatannya, ada perlambatannya ya. Makanya sekarang nabung untuk haji itu. Ada yang baca radar kapan hari? Seorang anak SMA berangkat haji dari dia menabung sejak kelas 1 SMP. Dari menyisihkan uang saku hariannya dari orang tuanya. Kadang-kadang kita pikir kalau soal akal ya, tapi dia bisa. Dia menyisihkan uang, saya sendiri kayak ke apa itu namanya? Tertampar begitu ya. Ke istiqlal ya. Seorang anak SMA bisa naik haji, dia daftar, dia nabung mulai kelas 5 SD. Jadi uang tabungannya itu kelas 5 SD. Hanya karena waktu itu gurunya ngasih motivasi dia, kamu tuh nanti naik haji, terus dia motivasi sekali. Dan dia menyisihkan uang satu hariannya itu untuk naik haji. Ya, itu berapa ya? Masuk di radar kemarin ya. Jawa Pos. Kelompok 3 itu umur 45 sampai 55 tahun. Kelompok ini memerlukan pembiayaan anak-anak di perguruan tinggi, pernikahan anak, pembiayaan untuk pengobatan diri, dan sudah lebih terkonsentrasi untuk mempersiapkan dana pensiun. Ya, oke. Kelompok 4 umur 55 tahun ke atas, porsi pembiayaan untuk usia ini sudah lebih besar diperuntukkan bagi masa pensiun yang meliputi biaya hidup dan tentunya biaya kesehatan dan pengobatan diri. Ya. Nah, konsep dasar dalam perencanaan keuangan keluarga yang pertama, pendapatan yang halal dan thayyib, jelas ini ya. Rasulullah bersabda, ibadah berdiri di 10 bagian, 9 diantaranya adalah mencari rezeki halal, ya. Rezeki halal, mutlak, ya. Skala prioritas dan keseimbangan dalam penggunaan, ya. Mereka itu apabila menafkahkan membelanjakan hartanya tidak melampaui batas dan tidak pula kikir, tetapi mengambil jalan tengah di antara keduanya. Islam itu luar biasa. Segala sesuatu diperintah tapi tidak boleh berlebihan. Bahkan yang baik-baik itu tidak boleh berlebihan dalam Islam. Kul wasraf wal bas wa tasaddaq min ghairi syarafin wa la mahilatin. Bahkan sedekah pun
min ghairi sarfin wala mahilatin, nggak boleh berlebih. Artinya apa? Semuanya itu ada proporsionalitas. Tazkiyatun nafs ya, tazkiyatul mal ya, dengan sedekah ya, sedekah itu bagian daripada penunjang harta. Pendapatan atau harta yang dimiliki harus produktif atau berputar untuk modal usaha atau untuk memberdayakan orang lain ya. Oke, sudah siapkah untuk menikah? Pokoknya begini. Jadi jangan salah menempatkan prioritas utama adalah bagaimana memenuhi nafkah setelah menikah. Ya, bukan bagaimana menyiapkan dana untuk resepsi pernikahan. Ya, yang sering membuat manusia itu boring itu adalah karena banyak memikirkan ini. Akhirnya esensi tentang pernikahannya itu, esensi tentang persiapan finansial pasca pernikahan itu menjadi nomor 2. Jadi mereka jauh lebih mengkhawatirkan nanti keluarganya gimana. Nanti itu resepsi pernikahan saya itu di gedung apa ya? Nanti itu gift untuk tamu yang datang saya kasih apa ya gitu ya? Apa gantungan kunci gitu ya? Apa boneka Teletubbies gitu ya? Atau apa namanya? Katoan buku gitu kan ya? Hal-hal yang nggak krusial gitu ya. Jadi banyak orang yang takut menikah itu. Bahkan orang tuanya pun juga hiperbolis ya, semakin membuat ketakutan anaknya karena hal-hal ini yang diangkat sama orang tua mereka. Setan dulu, publik kayak nyewa gedung aula unet itu atau apa? Cukup itu balai RW, balai RW ya. Setan dulu, ati ngundang wong kiro 500 ya. Kok sing tamu tak tahu kiro lho. Iku saiki itu tak tahu ini catering itu. Saya pakai bahasa Jawa ngerti nggak ya? Kemarin tuh catering itu saya tanya-tanya per packnya aja itu yang paket hemat itu loh ya, itu 30.000 dulu, kami 500 piro loh, gitu kan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya juga gitu ya. Ketika saya negosiasi sama mertua saya, karena ternyata ketika saya datang sama mertua saya, ya, pertama kali yang dikhawatirkan itu masalah-masalah ini. Untungnya istri saya itu apa namanya, tipe-tipe striker, tipe-tipe penyerang. Jadi setiap kali orang tuanya bilang nanti di gedung, enggak usah Pak, di halaman rumah aja. Nanti Pak, enggak usah Pak, kursi makan juga nggak apa-apa kok untuk pernikahan. Serius ya, kursi pernikahan saya ini saya jadikan ya. Kursi pernikahan saya waktu saya menikah, kuadenya, kursinya itu. Ya kursi ini, kursi plastik ini, kursi yang dipakai duduk teman-teman. Ya inilah kursi pernikahan saya. Serius ya, tapi ditutupi pakai kain. Biar kelihatan roda api titik ya. Tapi buka kursi ini. Ya, saya masih ingat ya. Tidak mungkin lupa lah kalau itu ya. Di ruang tamu rumah saya, ya, di ruang tamu rumah saya, undangan yang diberikan sama mertua saya ke tetangga-tetangganya itu syukuran, tapi tidak tulis nikahan. Syukuran. Ya. Tapi saya bikin undangan pernikahan sendiri versi saya, gitu ya. Saya nyetak-nyetak sendiri ke percetakan, saya desain-desain sendiri, saya cetak-cetak sendiri, saya cetak-cetak sendiri, saya bagikan. Saya hanya membagikan ke 20 orang teman saya, karena wati-wati mertua saya, tolong jangan lebih dari 20 loh mas, yang tidak mau siap. Ternyata saya hanya mengundang 20 orang, yang datang 100 orang lebih gitu ya. Nah, saya masih ingat tuh, nasi gorengnya habis soalnya ya. Jadi banyak tamu tidak diundang yang datang. Jadi prioritas pertama itu adalah bagaimana memenuhi nafkah setelah menikah, bukan bagaimana menyiapkan dana untuk resepsi pernikahan. Ini penting catatan. Nanti urusan negosiasinya bagaimana dan sebagainya kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Artinya apa? Kalau ternyata sekarang teman-teman fasenya yang dipermasalahkan ini, berarti teman-teman punya peluang, teman-teman punya kesempatan untuk bisa meyakinkan orang tuanya bahwasanya ini bukan permasalahan yang krusial sebenarnya. Gitu ya. Karena semahal-mahalnya biaya resepsi pernikahan masih bisa ditanggung bersama oleh keluarga kedua belah pihak. Tapi semurah apapun biaya hidup, nafkah harus dari hasil keringat. Ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Kalau resepsi pernikahan kita tuh masih biaya orang tua kita, tidak masalah itu. Itu memang masih domain kewajiban orang tua dalam tanda kutip ya. Walaupun kalau ternyata kita punya kapasitas finansial untuk membiayai resepsi pernikahan kita sendiri, it's okay, ya, it's better gitu ya. Tapi jangan pernah gengsi, jangan pernah takut, jangan pernah bilang say no gitu ya kepada orang tua yang mengatakan besar. Bapakku duit kok tak sewa kok bro, Pemda Jember. Tidak apa-apa kalau orang tuanya mampu, jangan pernah menolak. Karena ada tipe-tipe orang tua yang memang secara strata sosial harus begitu, ya, secara strata sosial harus begitu, dan secara kapasitas finansial cukup.
Jadi jangan misal nih orang tuanya teman-teman itu kepala dinas gitu ya. Jadi jangan di halaman rumah tok gitu ya. Nanti yang datang tuh kepala dinas ya, minimal Bu Faida kan gitu ya. Bupati terpilih ya. Yang datang ya. Kalau di halaman rumah itu protokolernya bupati saja cari parkiran itu susah ya. Jadi tidak ada masalah. Ini yang penting ya. Semahal-mahalnya biaya RSUD masih bisa ditanggung bersama. Tidak ada masalah. Teman-teman tidak usah gengsi. Ya. Tapi kalau ternyata cowok pengen nyumbang keluarga perempuan, keluarga wanita, tidak apa-apa, itu baik ya. Itu baik. Tapi jangan pernah dihitung kadar uang. Jadi masih harus sedikit. Pantas atau enggak? Kelamaan teman-teman mikir pantas atau enggak ya. Indikator siap menikah. 1, berpenghasilan. Bersyukur dengan penghasilan sekarang, apapun itu. Memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, kebutuhan dasar primer ya. Sekedar untuk survive hidup itu kebutuhan dasar ya. Makan, minum, bisa punya tempat tinggal walaupun masih ngekos dan lain sebagainya ya. Walaupun masih kontrak dan lain sebagainya. Kontrakan rumah di Jember murah-murah ya kan. Murah sekali, kaget saya ya. 2 juta udah kontrakan rumah ya. Sesuatu itu ya. Sesuatu. Itu kalau di Surabaya 2 juta itu beli pecel aja nggak cukup. Memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Semangat untuk terus berkembang. Jadi para ikhwan nih, selama teman-teman punya penghasilan, syukuri dulu penghasilan itu, ya, syukuri. Yakinilah orang Indonesia ini rata-rata profesinya baru settle ketika profesinya itu sudah profesi ketiga dan seterusnya. Jadi biasanya profesi-profesi setelah lulus itu profesi-profesi antara saja, karena gengsi sudah kadung sudah gitu ya, ya kan? Terus mau pulang itu ditanya terus kerjaan orang tuanya, boring juga kan, bosan juga kan? Nah, ini kalau studio nanti foto larang. Saya kira sudah aja berarti. Pertama masih nggak apa-apa ditanya pekerjaan, sibuk searching, ya, tahap mencari. Kedua belum dapat juga kerjaan, 3 bulan belum dapat juga, 5 bulan belum dapat juga kerjaan. Akhirnya pulang ke rumah, ya. Kenapa? Uang kiriman sudah mulai berkurang karena sudah bukan status mahasiswa lagi. Pulang supaya kelihatan bekerja. Lama-lama akhirnya dia setiap pagi keluar dari rumahnya pakai sepatu, supaya minimal kelihatan bekerja. Kayak gue bisa kerja kan? Gitu pun dengan tinggalnya. Nah gitu ya. Retorik sih jawabannya ya kan? Padahal belum kerja ya maksudnya dia. Saya sudah pakai sepatu gitu ya. Jadi bersyukur dengan penghasilan sekarang. Artinya apa teman-teman? Penghasilan sekarang itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi teman-teman 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Termasuk juga para akhwat, termasuk juga para yang putri-putri ini gitu ya. Biasanya kan suka kok statusnya masih kontrak ya kalau misalnya. Percayalah, ya, setelah menikah nanti statusnya jadi tetap. Percayalah, itu bukan profesi saat ini. Ya. Banyak yang profesinya itu profesi mendesak. Ya. Profesi mendesak. Memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, semangat untuk terus berkembang. Ya. Nah, bagi yang awal siap mengelola keuangan sendiri. Ya, siap untuk menjadi menteri keuangan. Ya. Jadi yang ikhwan itu menteri perindustrian, yang awal itu menteri. Ya. Dan siap start dari awal. Nah, ini yang paling penting, siap untuk start dari awal, ya. Kira-kira kalau dalam bahasa saya itu siap hidup prihatin dulu lah, gitu ya. Siap hidup prihatin. Saya masih ingat, saya semangat menikah itu pada saat itu saya sudah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi. UMR Surabaya waktu itu 1.200.000, ya. Saking hematnya hidup saya gajian 800.000 satu bulan sudah cukup. Ya. Tahun 2006, gaji saya sekitar 800.000 waktu itu, tahun 2006. Itu UMR 1.200.000. Padahal UMR sekarang itu 1,5 ya, setelah tahun. Ya. Saya waktu itu bilang sama mertua saya, karena mertua saya itu detail orangnya, tentara ya, mertua saya itu angkatan darat. Tanya, Mas, satu bulannya berapa gaji? Wah, saya bilang 1.200.000 Pak. Padahal gaji saya cuma 800. Maksud saya itu ya kalau dalam hati saya kalau ada rezeki lain Pak. Ya, itu saja mimik mertua saya itu kaget. Mungkin dalam hati beliau berarti anakku ini gak prospek di calon suaminya. Apalagi saya bilang 800 mungkin suruh pulang saat itu juga saya mungkin gitu ya. Jadi ternyata bagi seorang ikhwan itu bukan indikatornya tidak susah-susah amat ya. Yang penting teman-teman sudah punya cash flow, ya.
selama kita bisa memanage keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah keluarga orang tua kita maupun di tengah keluarga orang tua kita, gitu ya. Selama bisa memanage. Saya termasuk yang 1 tahun pertama tinggal di rumah mertua. Ya. Dasarnya saya agak cuek jadi enak. Ya. Kalau sensitif agak berat ya. Saya cuek aja gitu ya. Datang, dan ya saya cuek. Kalau nggak cuek itu nggak super kali ya, gitu ya. Nah biasanya memang yang putri itu agak sensitif kalau tinggal di rumah mertua biasanya. Tapi catatan penting saya adalah jangan pernah membayangkan setelah menikah itu harus punya rumah sana. Ya, kalau teman-teman obsesinya seperti itu, baru menikah usia itu 35 tahun nanti repot. Baru punya rumah usianya 35 tahun yang gimana? Rumah semakin mahal kan? Mapan dulu baru nikah atau nikah agar mapan? Ya. Mapan itu settle atau tidur ya? Pilihannya sama-sama mapan ya. Menikah ketika sudah mapan itu bagus, ya kan? Menunggu mapan untuk menikah itu sama saja dengan menunda rezeki sendiri. Jadi menikah ketika sudah mapan itu bagus. Karena ada kan, nasib orang itu beda-beda. Ada yang setelah lulus kuliah tiba-tiba langsung diterima di pekerjaan yang bergengsi. Ya, ada kan? Hidupnya tuh lempeng gitu. Ya. Dan ini tidak menjamin, background pendidikan tidak menjamin sama sekali. Ya, mohon maaf saya harus katakan ini ya. Seorang dokter yang sudah lulus 5 tahun yang lalu pun sekarang masih galau dengan kondisi finansialnya banyak. Ya. Hidup dengan gaji UMR dokter banyak. Jadi jangan pernah kalau saya ini Pak jurusan saya ini cuma tata boga. Oh, jangan salah. Tata boga kalau teman-teman setelah itu bikin bisnis bagus ya kan, kuliner yang oke, saya kira tidak ada masalah. Ya. Jadi masa depan kita itu tidak bergantung kepada jurusan kuliah kita. Itu mindset itu harus dibuang ya. Menunggu mapan untuk menikah itu sama saja dengan menunda rezeki kita sendiri. Jadi kalau kita ini menunggu mapan, itu artinya kita menunda rezeki. Kenapa? Karena janji Allah itu mereka yang menikah pasti akan dibukakan rezekinya. Min haitsulah ya. Tasib artinya ketika kita menunda menikah, artinya akselerasi percepatan rezeki kita itu juga tidak sedang terjadi. Ya. Karena ketika kita sudah menikah, pintu akselerasi percepatan rezeki itu sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mapan itu artinya sakinah, ya. Sakinah. Dan kawinlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sayamu yang lelaki dan hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Luar biasa ya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ya. Jadi Allah lah yang nanti punya tugas untuk mengkayakan kita, untuk meluaskan rezeki kita. Ya. Rizqun ya'ti min haitsu la yahtasib. Cerita pribadi, saya menikah, gaji saya tadi 800.000, 900.000 lah, average mentok 1 juta. Itu pun kalau ada rezeki mendadak tiba-tiba 1,2 juta. Ya. 3 bulan setelah saya menikah, saya pindah pekerjaan. Ya, pindah pekerjaan. Yang gaji saya waktu itu tahun 2007 naik 3,5 kali lipat dibandingkan gaji saya pada saat saya menikah. Itu 3 bulan, 4 bulan setelah saya menikah. Ya. Jadi saya menikah gaji saya 800-900.000, 4 bulan setelah menikah saya kaget. Tiba-tiba saya ngelamar kerjaan, saya ditanya mau minta gaji berapa, saya bilang terserah ketentuan perusahaan. Ya saya bisa jawabannya ya. Kalau kita lamar kan gitu, mau minta gaji berapa sesuai kebijakan perusahaan Pak. Saya kalau interview orang, wah bisa gue, saya guyoni gitu ya. Saya waktu itu merasakan betul dari 800-900.000 tiba-tiba gaji saya 4 bulan setelah saya menikah ya 3 jutaan lah. Gitu. Subhanallah ya. 3 tidak perlu waktu lama. Allah itu menunjukkan kemaha kayaannya, kemaha luasan rezekinya kepada kita sekarang, kepada kita semuanya ya. Oke. Nah, karena perempuan itu memang istimewa, kayak lagu aja. Perempuan itu dianggap lebih pintar mengelola uang. Dianggap ya, ini riset ini ya, dianggap lebih pintar mengelola uang. Ya, memang betul terbukti. Ya, biasanya perempuan itu lebih melankolis kan. Salah satunya apa? Cash flow itu biasanya dicatat. Makanya jarang kan laki-laki punya buku harian. Diary itu jarang. Biasanya wanita ya kan, perempuan. Perempuan lebih stres terhadap masalah keuangan, tapi kabar buruknya wanita itu lebih stres kalau masalah keuangan. Orang laki-laki itu suka ketawa-ketawa aja kalau masalah keuangan itu bermasalah.
gajian, terus gajinya dikasihkan sama istrinya gitu. Terus setelah itu cash flow-nya agak bermasalah di tengah jalan. Istrinya bilang, ya, iya ya, gajian masih kurang 1 minggu lagi, uangnya sudah menipis, tentang aja. Ya, tapi yang wanita itu sudah mulai stres gelisah, ya. Perempuan berpenghasilan lebih rendah, ini riset ya. Perempuan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki, ini juga riset. Ya, salah satu surplus demografis kita sekarang, ya, surplus demografis kita sekarang. Kalau kita lihat rentang usia di atas 65 tahun ke atas, itu prosentasenya jauh lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ya. Artinya apa? Artinya usia harapan hidup wanita itu lebih panjang daripada orang laki-laki. Ini terkait dengan manajemen resiko juga nantinya, ya. Nanti saya ceritanya. Tapi orang Indonesia ini olahraganya itu jarang. Saya kemarin ke akhir bulan apa ya? 4 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu saya ke Beijing, ke Cina. Itu di Beijing sana, di Cina sana, orang olahraga tua-tua. Jadi di sana ada kayak taman lansia gitu. Di Surabaya ada taman lansia juga, tapi yang isi anak pacar anak muda ya. Di Beijing itu ada taman lansia, isinya tuh orang tua-tua main bola tenis. Kita ketawa juga gini lihatnya gitu ya. Orang udah tua-tua usianya udah 60 tahun gitu ya. Yang laki-laki itu main remi. Main reminya tapi nggak judi, tapi having fun gitu. Jadi taman lansia itu isinya orang tua-tua itu olahraga, mereka tai chi gitu ya, mereka olahraga, senam dan lain sebagainya. Mereka mengisi hidupnya tuh cukup produktif. Kalau kita itu usia 60 tahun, 55 tahun sekarang bingungan burung sehingga repotnya cari makannya. Oke. Perempuan hidup lebih miskin di masa pensiunnya. Perempuan tidak mau ambil resiko dalam berinvestasi. Wanita itu bukan risk taker, lelaki itu risk taker, ya. Makanya orang wanita itu kalau dia mau menyalurkan uangnya berinvestasi, mereka sangat pikir sekali. Ya, makanya yang suka begitu ya, karena orang laki-laki itu dia tuh action dulu baru mikir. Ya. Perempuan berperan besar dalam pendidikan anak, ini benar nih, ini riset ya. Dalam masalah belanja, perempuan punya kebiasaan dan ketertarikan yang khusus. Ini agak eksplisit saja, agak berkias, agak bersayap. Maksudnya itu hati-hati ya sama wanita kalau urusan itu. Saya kalau ke mall-mall gitu, kalau ke Surabaya, kalau liburan tuh udah, ya kalau nggak ke mana sih, kalau Surabaya kan paling kalau nggak ke tempat wisata kemana-mana kan ke mall ujung-ujungnya ya kan ya. Rumah saya itu dekat sama PTC dan sama Papua. Itu saya pesan bukan yang istri saya, biar nggak lepas. Karena wanita itu kalau fokusnya sudah agak difus dia, udah nggak fokus lagi. Setelah toren kanan kiri sale 30%, ya kan? Ya buy one get two, ya buy two get three, wah, ya bentar ya, bentar ya, siap. Udah itu seluruh belanjaan bengkak ya. Dalam masalah belanja perempuan punya kebiasaan. Makanya kenapa sekarang ini toko online berjamuran ya, dan laris. Sebagian besar 80% pembelinya adalah wanita. Kenapa? Wanita itu desire. Ketika melihat sesuatu gambar, walaupun tidak terlalu penting, beli. Jadi kan, itu ada PP-nya orang kan, menarik nih kayaknya. Apalagi arisan, sistemnya bayar 3 kali, cicil mundur, sekali ini, beli dia. Ya, jadi suka tergoda sesuatu. Salah apa salah ya? Salah apa salah? Nah ini bapak-bapak belum tahu, nanti kalau sudah menikah tahu ya. Termasuk tentang jilbab, bajunya warnanya kuning, nah, jilbabnya kok warnanya hitam, kok warnanya hijau. Yang sekarang itu ya baju itu trennya itu loh bro ya, warnanya tidak harus sama antara warna baju. Oh gitu ya, kalau dulu itu kan teorinya harus matching kan ya, warna sekarang enggak banyak. Jadi jilbab itu bisa kombinasi. Belum lagi kalau jilbabnya itu susul 5 gitu kan. Keren ya. Peran perempuan dalam keuangan keluarga ya, mengatur pengeluaran rumah tangga. Ya, mencari penghasilan tambahan jika memang dimungkinkan atau memang jika memang dianggap sebagai kebutuhan. Ya, bisa jadi kadang-kadang memang ada tipologi-tipologi tertentu ya. Kalau teman-teman belajar tentang teori personality
komoditi ya, ada orang tua yang ada yang sanguinis, melankolis, flegmatis, apalagi koleris ya. Biasanya lelaki-lelaki yang sanguinis itu lebih risk-taker. Ada nggak lelaki yang melankolis? Lelaki yang melankolis. Biasanya ada lelaki-lelaki juga yang tidak mau ambil resiko. Ya, contohnya begini. Secara income itu cukup sih untuk cash flow, tapi kebutuhan keluarga itu semakin meningkat. Ya, sampai kadang-kadang istrinya tuh gregetan. Nyuruh dia pindah kerja ya, cari yang lebih oke, cari yang gajinya lebih besar. Tidak berani nih lakinya. Kenapa? Dia comfort zone. Ya, dia tipe-tipe yang tidak berani ambil resiko. Ya jangan dipaksain. Ya, kondisi-kondisi begitu untuk tipologi istri tertentu bisa saja. Ya, cari tahu pendapatan tambahan itu tidak ada masalah. Kadang-kadang juga sebagai eksistensi diri juga. Istri saya itu apa saja dijual. Istri saya senangannya jual. Jadi ketemu apa saja dijual. Jadi jangan ditawari barang istri saya. Selain dia beli dia juga jual barang. Ya tidak apa-apa sih, menyenangkan buat suami. Jadi sampai saya gurau kalau saya dapat bonus ini buat tambahan jauh lebih menarik lagi kalau ini bisa jadi model bisnis. Oke, siapin. Jadi mencari penghasilan tambahan itu. Tapi mengatur pengeluaran rumah tangga itu kewajiban istri. Ya, kenapa? Suami itu biasanya nggak baik dalam mengatur pengeluaran keluarga. Ya. Kacau balau. Makanya seorang laki-laki bujangan, saya jarang sekali menemukan seorang lelaki bujangan yang mapan dengan income di atas rata-rata. Walaupun income-nya di atas rata-rata. Kenapa? Karena cash flow mereka tetap berantakan. Jadi walaupun dia sudah bekerja, dia sudah dapat gaji bulanan yang cukup untuk cash flow bulanannya. Dalam kondisi dia belum menikah, tetap saja dia tidak punya apa-apa. Dia bilang, saya mau menikah nanti setelah mapan. 3 tahun bekerja nggak punya tabungan dia, janji ya. Percaya sama saya. 5 tahun kerja dia bilang mau beli mobil, mau beli rumah, tidak ada sisanya kecuali sepeda motor yang dibelikan orang tuanya 5 tahun yang lalu. Mengejarkan uang pada anak, mengelola uang dalam rumah tangga sakinah, penghasilan, pengeluaran, surplus dan alokasinya, defisit dan solusinya, yang 5 aset. Penghasilan, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, ini mitos. Ya, mencari nafkah itu sama dengan bekerja sebagai karyawan, ini juga mitos. Uang beranak dan diperanakkan itu juga mitos. Ya, jadi salah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang halal banyak, kenapa harus cari yang haram? Ya. Mencari nafkah itu bekerja sebagai karyawan, ini juga salah. Mencari nafkah itu bisa dari cara apapun. Ini tadi saya bilang multiple source of income ini. Ya. Jadi pilihan-pilihan source of income itu ini. Ya, siapa saja boleh. Jadi tidak semua orang rezekinya jadi karyawan. Ada orang yang memang potongannya ngelamar kemana-mana nggak keterima. Bukan karena nggak pintar enggak. Ya memang nggak karena rezekinya. Selain memang sekarang ini potensi rekrutmen karyawan itu rata-rata turun sekarang ya. Jadi sekarang ini kondisi ekonomi lagi lesu. Sekarang ini jarang sekali perusahaan-perusahaan buka lowongan besar-besaran. Sekarang agak ngerem untuk menambah biaya tenaga kerja. Kenapa? Karena kondisi ekonomi lagi lesu. Mereka lagi reducing cost. Mereka lagi menekan di biaya. Ya, supaya produktif. Kenapa? Karena produktivitasnya cenderung stuck. Ya. Jadi ini info lah buat teman-teman. Artinya lowongan pekerjaan itu sekarang semakin turun. Teman-teman sudah harus mulai berpikir kira-kira source of income apa yang kita percaya. Ya. Oh, itu dokter itu sekarang sudah bikin klinik ya kan, bisa konsultasi. Bahkan dokter bisa jadi host TV kan. Duduk kamar. Ya. Oke. Halal baik banyak penghasilan itu ya. Halal baik banyak. Menjadi karyawan, bekerja pada orang lain, menjadi profesional, menjual keahlian, mendapatkan fee, kita menjadi pemilik usaha, memiliki usaha sendiri tanpa bekerja dan mendapatkan dividen, menjadi investor ya, yang ada capital gain-nya ya. Memproduktifkan uang. Banyak sekarang, kapan hari saya di broadcast, tidak tahu siapa yang broadcast, punya percetakan, nawarin orang untuk investasi di sana dan sebagainya ya. Menjadi pemilik usaha sama juga sekarang banyak. Menjadi profesional sama, menjadi karyawan. Semakin besar peluang untuk kaya itu semakin ke bawah, bukan semakin ke atas ya, semakin ke bawah ya. Allah sudah katakan kan, Rasulullah sudah katakan 9 pintu rezeki itu dari
Ini cash flow ya, hasil investasi bisa deposito, hasil usaha, properti, reksadana, saham, obligasi dan lain sebagainya. Pendapatan bisa uang tunai, bisa di ATM. Pengeluaran rumah tangga, cicilan utang, premi asuransi, keperluan anak, transportasi, zakat, pekerja hiburan atau rekreasi sosial, keluarga besar, fashion dan lain-lain. Keluarga besar. Lupa kok ada keluarga besar ya. Ada sebagian di antara kita yang kadang-kadang setelah lulus kuliah dan bekerja harus menanggung orang tua kita, menanggung biaya pendidikan adik kita. Ada yang begitu, ya. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Kenapa? Karena memang mereka termasuk ke dalam klaster yang memang dimungkinkan untuk kita menjadi penanggungnya. Arus kas negatif, kita kenal arus kas negatif ya. Pemasukan tidak stabil atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Arus kas positif, pemasukan stabil, pemasukannya stabil, pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Ya, kata-kata stabil ini penting karena ada beberapa orang yang volatility-nya itu terlalu curam. Ya, volatilitasnya, naik turunnya income-nya itu terlalu curam. Yang baik itu adalah stabil, cukup dan stabil. Ya. Arus kas strategis, arus kas ideal, pemasukan stabil mampu memenuhi rencana keuangan. Ini lebih dari sekedar positif. Artinya apa? Artinya selain dia bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, pengeluaran sesuai dengan pemasukan, ya, pengeluarannya, tapi sekaligus dia juga bisa memenuhi rencana keuangannya. Orang yang punya rencana keuangannya, usia sekian, pengen ini, usia sekian, pengen ini, dan sebagainya. Arus kas, teman-teman harus paham nih ya, gaji, komisi, bonus, broker itu sekarang broker rumah banyak loh insentifnya. Ada yang tahu broker rumah itu dapat berapa? Rumah, ada orang jual rumah, terus kita jualin, kita jadi maklar ya. Kita dapat komisi itu. Komisinya bisa sampai dengan 5% ya. Kalau rumah itu harga jualnya 500 juta, berarti kita bisa dapat 25 juta ya. 25 juta lumayan. 25 juta sekali dapatnya. Saya pernah jadi maklar rumah. Nah, waktu di Surabaya saya jadi maklar rumah. Padahal hanya maklar itu kan pekerjaan memberikan informasi ya. Gitu. Bahasa Arabnya itu simsar. Simsar. Maklar. Rumahnya waktu itu teman saya jualan rumah, dia nggak ngerti OLX.com karena jadul. Saya hanya modal foto, saya foto rumahnya cerita gitu ya. Saya masukkan ke OLX, waktu itu namanya masih tokobagus.com, ya, toko bagus. Saya kasih nomor handphone saya. Banyak yang telepon ke saya bilang ke rumah teman saya. Setiap lihat, saya nemenin. Ternyata di, ya, lumayan ya, kalau 15 juta. Jadi pintu rezeki itu banyak. Gaji, komisi, bonus, insentif, laba usaha, dividen, bagi hasil bunga ya, atau bagi hasil tingkat syariah ini ya, hasil investasi atau dana pensiun atau nilai tunai dari polis asuransi kita. Teman-teman nanti bisa kenal ada namanya unit link ya, resiko. Kalau kita bisa kenal nanti yang namanya asuransi. Banyak orang yang salah persepsi asuransi itu diartikan sebagai investasi, salah ya. Asuransi itu risk management, manajemen resiko ya. Fungsinya fungsi protektif, jangan untuk fungsi saving. Kalau cost saving jangan di insurans, salah ya. Asuransi kita harus punya juga asuransi. Kenapa? Critical illness tadi, penyakit tertentu mahal sekarang. Saya kalau nggak punya asuransi, anak saya opname dan lain sebagainya berapa? Pasti menggantikan sebelumnya. Anak saya sekali opname hanya karena tipes apa dan sebagainya 7 juta, ya kan? Apalagi sakit apa, saluran kencing bermasalah, apa yang juta dan sebagainya. Kalau gaji-gaji seperti saya kan bermasalah kalau tidak diproteksi dengan asuransi. Oke, biaya hidup sehari-hari, konsumsi, ya, hutang, cicilan bank, biaya kesehatan, biaya transportasi, kebutuhan anak, rekreasi dan hiburan. Ya. Oke, gaji pembantu dan sopir, depresiasi aset, levelnya advance. Ya, bedakan antara zakat sama infak. Orang berzakat itu ada minimum requirement-nya, ada persyaratan minimumnya. Apa itu? Nisab. Ya. Jadi tidak semua orang wajib berzakat. Kalau nggak memenuhi kewajiban berzakat, ya kan pakai emas ya, pakai kadar emas. Kalau tidak wajib berzakat, maka dia bentuknya apa? Infak dan sedekah.
sedekah ya. Jadi kalau infak dan sedekah itu tidak harus memenuhi nisab, siapapun boleh ya, siapapun boleh. Jadi yang pertama apa? Memenuhi hak. Jadi kalau kita punya pendapatan, jangan dibalik dulu ya, jangan dibalik konsumsi macam-macam dan lain sebagainya, baru sisanya untuk infak, sedekah, untuk zakat enggak. Yang pertama prioritaskan dulu untuk zakat kita ya, untuk zakat kita. Berapa wajibnya zakat kita? Berapa? 2,5%, itu yang wajib, lebih dulu ya, lebih dulu. Nah ini dalilnya, kita harus cari harta yang halal. Nah ini yang pertama, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan jalannya serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir ya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah sama sani habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah ya. Oke. Jadi penuhi dulu hak Allah. Baru setelah itu hak orang lain ya. Hak sendiri sekarang, hak sendiri sekarang itu untuk konsumsi. Hak sendiri masa depan itu apa? Investasi jangka panjang ya. Kalau hak orang lain, hutang ya. Hak orang lain itu hutang ya. Hutang itu prioritas. Banyak orang yang ke bolak-balik sedekah dulu atau bayar hutang dulu? Hutang dulu. Sedekah itu sunnah hukumnya ya. Hutang itu wajib. Jangan dibolak-balik, bayar hutang dulu kalau punya uang. Jangan sedekah dulu ya. Baru kalau ada kelebihan itu bisa kelebihan harta existing atau ada hutang yang belum jatuh tempo, kita bisa sisihkan, tidak masalah gitu ya, untuk sedekah supaya memperlancar rezeki kita. Kenali perilaku finansial Anda dan pasangan, komunikasi dan sikap terbuka, catat, susun harapan individu dan harapan bersama, susun rencana strategis. Ini serius ya, komitmen pada rencana. Setelah kita menikah itu kita memang harus rapat sama istri kita, sama suami kita. Itu harus rapat. Ya kita ini nanti rencana mau punya rumah tahun berapa? Ya nanti kira-kira kita ini perlu punya mobil itu tahun berapa? Ya. Jangan komen begitu, kalau suaminya bilang begitu terus istrinya mimpi kali ya gitu, jangan. Dibicarakan dengan serius ya, kira-kira nanti kita ini kontrak rumah ini berapa tahun dulu sih? Jadi itu, oh saya kontrak rumah 2 tahun dengan asumsi selama 2 tahun itu saya bisa nabung kira-kira cukup untuk biaya uang muka beli rumah misalnya gitu ya. Atau saya sementara ini cash flow saya masih cukup hanya untuk survive hidup, saya mau tinggal di rumah tua dulu atau rumah orang tua dulu dan lain sebagainya. Ya. Lakukan financial check up, dicek. Ini urusan istri biasanya. Istri itu detail sekali, termasuk mengkritisi pengeluaran. Ya, termasuk mengkritisi pengeluaran dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Ya, harus terbuka. Komunikasi dan sikap terbuka. Ya, istri harus tahu pendapatan suami. Suami juga harus tahu pendapatan istri kalau dua-duanya bekerja. Ya, sekarang kan ada istilah uang laki, uang setengah laki, uang rahasia. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau saya di kantor tuh gitu, kalau ada bonus-bonus gitu kan, ada kan selain gaji bulanan kan, kalau orang bekerja itu ada insentif THR, ada insentif cuti, ada tunjangan prestasi dan lain sebagainya ya. Kalau kayak kerja di Pertamina, itu insentifnya bisa lebih banyak daripada gajinya sendiri ya. Itu biasanya suami-suami itu suka merahasiakan pendapatan istri. Uang anak, duit anak itu maksudnya keep silent, jangan cerita-cerita sama istrinya gitu ya. Sehingga akhirnya ini terjadi nih, di kantor saya pun juga terjadi gitu. Teman-teman tuh kalau sudah ada bonusan gitu, ada insentif di luar gaji pokok, di luar gaji rutin, 2 kali gaji gitu, insentif prestasi. Itu pas pagi-pagi semuanya bilang begini, Rek, tolong ya, jangan ada yang update status ya hari ini kalau kita dapat sesuatu ya, awas. Atau yang mengindikasikan istri kita mengerti maksudnya. Ngerti maksud saya? Jangan update status yang membuat para istri kita. Ternyata ada yang update status satu, kan kita ada paguyubannya. Sehingga ada satu istrinya yang tahu, satu istri tahu dia punya grup WA. Yang lain. Dia bilang, tolong cek. Sepertinya suami kita hari ini mendapatkan sesuatu. Wah, burung misalnya. Padahal suaminya itu baru berencana beli handphone baru, ya. Baru berencana mau beli ini baru dan sebagainya ya. Ya itulah ya kerjaan para laki-laki ya.
Kerjaan para laki-laki. Saya bocorin mulai sekarang, jangan percaya. Gurau ya. Evaluasi secara periodik pendapatan kita ya, atau kondisi keuangan kita. Prioritaskan tabungan. Jangan dibalik-balik penghasilan, belanja, sisa belanja, menabung. Yakin sama saya, susah kita akan menabung kalau siklus pendapatan kita seperti ini. Penghasilan kita pakai untuk belanja, sisa belanja baru dipakai untuk menabung. Susah. Penghasilan ditabung. Upayakan tabungannya dalam bentuk fix, ya, sehingga kita sudah bisa posting dia. Sekarang banyak produk-produk investasi, produk-produk tabungan investasi yang setengah mewajibkan kita menabung, ya, dalam bentuk tabungan perencanaan dan lain sebagainya, ya. Atau saran saya, kalau tabungannya relatif lebih besar dari 1 gram emas, rupakan dalam bentuk emas, ya, rupakan dalam bentuk emas, ya. Menabung kelebihan, baru atur belanja. Jadi penghasilan itu tabung dulu. Setelah ditabung, terpaksa gimana caranya kelebihannya itu diatur untuk belanja. Sehingga gaya hidup kita itu konsekuensi dari sisa tabungan kita. Ya, sisa tabungan. Tapi kalau kita penghasilan, belanja, sisa belanja, menabung, tidak ada tabungan ini, ya. Ya, ada penelitian menarik. Seorang pakar keuangan di Amerika, dia melakukan sebuah penelitian. Akhirnya dia menyimpulkan orang dengan rentang pendapatan yang bervariasi berbeda-beda, ya, variatif. Dia akhirnya menyimpulkan penelitiannya dengan istilah hedonic treatment, ya, hedonic treatment, hedonic treatment, ya. Kata dia begini, berapapun pendapatan seseorang, maka itu akan habis. Berapapun besar pendapatan seseorang, maka pendapatan itu akan habis ketika dia tidak melakukan saving di awal. Kenapa? Karena gaya hidupnya akan mengikuti income-nya, ya. Karena lifestyle-nya akan mengikuti income-nya. Orang gajian 3 juta, hidupnya 3 juta. Makan di warung-warung dekat-dekat Unet ini masih oke lah, ya. 3,5 juta mulai tolak-tolak KFC, ya, Pizza Hut, ya, bebek selamat, ya, oke lah, ya. Gajinya 5 juta. Oh, enggak kelas makan. Ya, dikit-dikit ada iklan nih di radio, ayam kalasan, ayam apa? Di Bali itu yang terkenal? Betul. Ayam betutu. Nah, kemarin saya dengar Hotel Aston jualan ayam betutu. Harinya ke sana. Makan saja ke Hotel Aston. Makan saja ke Hotel Aston. Ya, pendapatan begitu. Jadi akhirnya pendapatan itu menjadi relatif, yang disebut dengan hedonic treatment. Seorang karyawan ketika datang diundang pernikahan seseorang, ya, itu akan dilihat isi amplopnya sesuai dengan strata sosial. Ya, gitu. Pak Eri kepala staf dari saya. Kepala staf dari saya. Ya dicari dulu amplopnya, ya. Misal. Di dalam apa namanya? Di dalam kotak amplop pernikahan itu, ya, dibuka yang pertama, kan dibawa sendiri. Buka, ternyata isinya 50.000. Isinya 50.000. Langsung, ya Allah, Pak Eri kepalanya apa isinya? Coba kalau yang amplop itu levelnya staf atau karyawan biasa saja, kan? Ya kan? Ini yang disebut dengan hedonic. Ya. Seorang rektor datang ke pernikahan dosennya, apakah isi amplop pernikahannya sama dengan dosen biasa? Seorang dekan dengan seorang dosen pasti berbeda, kan? Akhirnya menjadi relatif pendapatan itu. Itulah yang disebut dengan hedonic treatment. Ya. Gitu. Oke. Itu tadi cara tradisional, cara kontemporer, ya. 3 pemikiran yang harus Anda miliki sebagai seorang karyawan. Ya, lewat aja lah ini, ya. Bedakan kebutuhan dan keinginan, teman-teman paham lah. Pilihlah prioritas terlebih dahulu, ketahui cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran. Bedakan kebutuhan dan keinginan, ya. Kita ini sekarang ini gangguan keinginan ini terlalu banyak lah, ya. Terlalu banyak, ya. Bener nggak? Yang suka belanja ke Matahari? Kalau kita belanja di Matahari apa? Pilihannya 2, ya kan? Buy 2 get 3, ya. Nah, maksudnya beli 2 dapat 1 tambahan, kan begitu, ya? Akhirnya kita beli. Baca 50.000 kan? 50.000 cari barang lagi harga 120.000. Akhirnya nggak penting tuh kita cari-cari. Oh, oke, ini, ya. Belanja lagi ke kasir, bayar kan? Dapat voucher lagi 50.000 nih. Sayang, ya. Hanya berlaku hari itu loh.
Kalau berlaku besok, saya jamin Anda tidak jadi belanja. Ya kan? Saya jamin. Sampai ke rumah udah nggak mikir belanja lagi. Masalahnya ada limitasi waktunya, harus dibelanjakan hari itu juga. Udah mau pulang nih, godaan ternyata. Jaket untuk murah tuh ya. Kurangi kan satu selalu. Ambil lagi, lumayan, ya kan? Ke kasir lagi, dapat lagi, nggak berhenti. Ya, dia membedakan kebutuhan dan keinginan, ya. Makanya orang itu kalau lagi belanja, jangan terlalu lapar dan jangan terlalu kenyang. Riset membuktikan orang yang terlalu lapar dan terlalu kenyang itu kalah belanjanya. Ya, kalau terlalu kenyang, dia itu santai, nyaman, gitu ya. Jadi kalau belanja itu milih-milihnya itu itminan, gitu ya. Tumak nina, ya. Milihnya itu ini masih bisa milih-milih model, ya. Ini harga segini kayaknya lebih. Pak bentar Pak, ya cari lain lagi, gitu ya. Itu. Akhirnya dia belanjanya banyak, ya. Kalau orang terlalu lapar sama juga. Ya penting, nggak penting, sepenting dan mari belanjanya, ya kan? Gitu. Kalau kita lapar gitu ya, terus bentar, sesuai, bentar, ini kita, wes sapi lagi, ini dia gitu kan ya. Jadi jangan, tengah-tengah. Tips menabung. Menabung itu sumber dari yang baik, halal maksudnya, plus belanja yang sederhana. Ya, pasti kita akan ada sharing untuk saving kita. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang berusaha dari yang baik membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi menabung itu adalah kombinasi dari pendapatan yang baik plus belanja yang sederhana. Kenapa pendapatan yang baik menjadi penting? Karena kalau pendapatan kita tidak baik, pendapatan kita tidak berkah, maka opportunity to loss-nya itu, peluang untuk hilangnya itu semakin besar. Faktor apapun itu, entah anak kita sakit, entah apa. Pendapatan tidak berkah itu cepat hilang. Ya, cepat datang, banyak datang, dan cepat hilang, banyak hilang. Itu pendapatan yang tidak halal, tidak berkah. Makanya orang yang korupsi itu tidak pernah puas dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya tabungan juga. Kenapa? Uangnya hilang, menguap, gitu ya. Oke. Menyiapkan dana pendidikan anak, ini dibagikan nggak modulnya? Ya, bisa belajar sendiri lah, bisa baca sendiri yang ini ya. Ini rumus cepat menghitung anak, ini gampang. Biaya pendidikan SD anak yang baru lahir itu 2 kali biaya SD sekarang. Maksudnya apa? Kalau kita punya anak sekarang, anak kita nanti pada saat SD itu biayanya kira-kira 2 kali biaya SD anak sekarang. Ya, biaya pendidikan SMP anak yang baru lahir, kalau sekarang kita punya anak, istri kita melahirkan hari ini, maka biaya dia pada saat SMP itu kira-kira adalah 4 kali biaya SMP saat ini. Jadi kalau teman-teman ingin memperkirakan biaya SMP anak kita yang baru lahir hari ini, ya, teman-teman cari brosur sekolah di mana anak kita nanti mau disekolahkan, berapa biayanya, 4 kali lipatnya itulah biaya anak kita nanti pada saat SMP. Jadi kalau sekarang SMP Al-Furqan itu masuknya 15 juta, maka kira-kira anak kita nanti SMP bayar SMP-nya itu 60 juta. Teman-teman sekarang nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Jangan salah, uang segitu sedikit nanti. 60 juta itu pada saat anak kita SMP, serius. Ya, orang tua saya waktu itu tahun 93 saya lihat struk gajinya. Pegawai negeri waktu itu golongan 3A, bapak saya. Struk gajinya tahun 93, uang waktu itu 280.000. Slip gajinya, inti-inti. Ya, 280.000. Sekarang saya mau tanya, uang 280.000 cukup untuk apa? Pakai data teman-teman 1 bulan, ya kan? Ya 2 bulan lah paling tidak, ya kan? Itu gaji 1 bulan dulu udah cukup untuk sembarang. Kira-kira kalau 3A sekarang sekitar 3 jutaan lah, 3,5 juta ya, sampai 4 juta. Artinya apa? Uang 4 juta sekarang itu setara dengan uang 300.000 pada saat tahun 93. Ya. Biaya pendidikan kuliah anak kita 8 kali biaya kuliah sekarang. Tanya sekarang, jangan yang negeri ya. Anggap saja biaya yang muncul biayanya yang swasta sekarang. Unmu gitu ya. Masuk Unmu sekarang berapa? Anggap aja 10 juta lah gitu ya uang masuknya. Ya, berarti 80 juta nanti anak kita kuliah ya. Apalagi kalau kedokteran yang jalur non SBM PTN UNER. Satu penghasilan ya. Sudah 1 miliaran sekarang ya. 500 juta lebih. Oke. Nanti yang ini yang lain-lain teman-teman bisa konsultasi lah sama saya ya, bisa diskusi sama saya.
karena sudah masuk waktu asar juga. Hutang, nanti masalah hutang itu jangan hutang yang konsumtif, hutang yang produktif ya, hutang produktif. Penghasilan kurang, gaya hidup, gengsi, investasi. Nah, ini biasanya motif berhutang. Ya, kuatnya mobil Avanza wis cocok kakek gaya, kepingin Mercy, ya kan? Mercy kepingin Velfire gitu ya. Velfire kepingin Rubicon, yang penting itu fungsinya. Mobil itu apa sih? Yang penting bisa jalan, fungsi, transportasi, ya kan? Nggak kena hujan, nggak rewel, nggak sering ke bengkel, udah gitu aja ya. Ya. Nanti kita nih kayak sedikit itu banyak. Saya ini sering ditawari orang, Pak, saya mau jual Innova saya. Kadang-kadang ya, setan tuh apa namanya, mengganggu telinga saya. Ganti nggak jelas, setan gitu ya. Yang terakhir, cintailah pasanganmu, tapi jangan miliki dia. Milikilah harta, tapi jangan jatuh cinta padanya. Nanti maksud saya filosofi jadi dalam sekali ya. Ini handphone saya, ini WA saya ya. Kalau ada yang mau WA boleh. Yang 934 ini belakangnya ya. Ini WA, ini Twitter, ini Facebook, ini Instagram ya. Yang mau WA boleh. BBM jarang loh sekarang ya. WA ya. Sudah bangkrut ya. BlackBerry itu sudah bangkrut. Sekarang Telegram. Oh nggak punya Telegram? Saya pikir itu teman-teman sekalian ya. Saya sebenarnya kepingin ngomong banyak, kepingin cerita banyak, tapi waktu jualan yang membatasi kita. Banyak hal, kiat-kiat investasi, sebentar saya juga belum cerita.